Saya selaku Ketua Umum mengharapkan, mengimbau pada dulur-dulur keluarga besar Esa Terakhir dimanapun saudara berada, apabila ada permasalahan apapun, saya harapkan ada koordinasi dengan pengurus yang ada di wilayah masing-masing. Amalkan ajaran ilmu persaudaraan sejati, yang mana jadilah suri tauladan di tengah-tengah masyarakat. Jadilah cahaya yang bisa memberi penerangan di sekitar tempat tinggal saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Salam Om Swastiastu. Saya Tangkol Infanteri Yuli Eko Purwanto. Kebetulan pada hari ini kita berjumpa dengan segmen kesekian kalinya dari podcast Kesah Nusantara dari Korem 081 Dirut Sahajaya. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang sejenak, mencari solusi, mencari jalan keluar ataupun berdiskusi dengan beberapa tokoh yang pada kesempatan hari ini jarang kita bisa ajak ngobrol bersama, terutama dengan kita khususnya di podcast Kesah Nusantara. Para pemirsa, sobat Korem 081 Dirut Sahajaya dimanapun Anda berada, sebangsa dan setanah air, kita hari ini kedatangan dua tokoh sesepuh dan kita hormati bersama. Di sini adalah menjadi panutan para pesilat-pesilat khususnya di wilayah Mataraman, Ketua PSHT Madiun dan umum Pak Pak Haji Murjoko dengan Pak Jagus Sugeng. Pak sehat walafiat ya, sehat alhamdulillah kabaripun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya, rawuhipun, dan kesempatan yang langka ini bisa menyempatkan waktunya datang di podcast Korem 081 Dirut Sahajaya di Kesah Nusantara. Insya Allah dengan kehadiran di sini di studio podcast Kesah Nusantara bisa menjadi berkah Bapak-bapak. Amin. Oke. Sebelumnya ngapunten Pak Pemurjoko, perkenalan singkat dulu dengan Bapak nih. Nanti menunggu gilirannya Pak Agus lah. Pak Haji ini sudah berapa lama menjadi ketua di PSHT? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, umur panjang. Amin. Sehingga bisa bertemu di podcast Kesah Nusantara. Kesah Nusantara ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini ada guna manfaatnya dan berkah ya. Dan berkah. Yeah. Mungkin perlu kami perkenalkan. Jadi saya nama Dr. Andes Murjoko Hadiwijoyo. Saya saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Persaudaraan Sejati Terate, di mana jabatan itu kami peroleh melalui mekanisme organisasi, yaitu adanya parapatan luhur. Kalau mungkin istilah di umum mungkin Munas atau Munas, Musyawarah Nasional. Dulu awalnya juga namanya Kongres. Kemudian diganti tahun 70-an itu diganti menjadi Musyawarah Besar. Kemudian mulai tahun 2000 istilah Musyawarah Besar diganti menjadi Parapatan Luhur. Itu untuk di Esa Terakhir. Kami diberi amanah sebagai Ketua Umum ini mulai tahun 2017, periode yang lalu sampai 2021. Kemudian 2021 yang lalu kami diberi amanah oleh dulur-dulur melalui Parapatan Luhur sebagai Ketua Umum Pusat nanti sampai dengan tahun 2026. Per 5 tahun Pak Ji? 5 tahunan kita mekanisme. Itu mekanisme 5 tahunan tetap kita jalankan. Saya
lahir tahun 1953 yang lalu. Saya lahir kebetulan tidak di Madiun. Saya lahir di Bandung di Husein Sastra Negara. Kebetulan orang tua saya, bapak saya dinas di TNI AU. Angkatan Udara, Pak. Keluarga besar tentara juga berarti, nggih. Insya Allah. Kemudian di tahun 59 bapak ini pindah ke Lanut Iswahyudi Maspati sampai dengan pensiun. Tapi memang asli Madiun, Pak? Asli Madiun, bapak ibu pulang kampung. Pulang kampung Iswahyudi. Di Iswahyudi. Tahun 69 bapak pensiun. 69. 69. Iya, pensiun. Oke, siap. Kebetulan bapak saya seangkatan dengan bapaknya Pak Joko Suyanto. Kami dulu bertetangga di Husein. Siap. Mas Joko ini lahir lebih dulu dari saya. Beliau kalau tidak salah 51, saya 53. Pak Joko Suyanto. Kemudian saya belajar di Esa Trate ini sejak lulus dari SMP. Jadi saya SMP, SD, SMP ada di Ndolopo, Madiun, kecamatan wilayah Kabupaten Madiun. Kan rumah asli bapak saya di Ndolopo, ibu juga demikian. Kemudian SMP saya di Ndolopo lulus tahun 68. Saya sekolah di STM di Madiun. Nah, pada saat itulah saya mulai belajar di Esa Trate. Mulai SMP, Pak? Iya, mulai lulus SMP. Saya baru, kalau di Esa Trate itu kita dilatih dulu. Dilatih mulai dari tingkat yang paling bawah sebagai siswa. Itu mulai tingkat polos, jambon, hijau, putih. Kemudian saya baru bisa diwisuda sebagai anggota tetap atau sebagai warga itu tahun 72. Jadi belajar berapa tahun, Pak? 5 tahun saya. 5 tahun dari tingkat bawah 1, 2, 3 tahun, 5 tahun sudah tutup baru sah warga ngoten. Nah, begitu disahkan sebagai warga tahun 72 saya juga dipercaya waktu itu ditunjuk sebagai atlet dulu tanding adu bebas. Jagoan Pak itu zaman muda-muda pengalaman itu. Dulu. Kemudian melatih di Madiun, buka tempat-tempat latihan di wilayah Madiun. Kemudian tahun 74 saya berangkat ke Surabaya, itu melatih di Surabaya sambil kuliah sambil kerja. Kemudian tahun 77 kembali lagi ke Madiun. 77? Iya, diangkat pegawai negeri di Madiun. Siap. Itu. Jadi di Esa Trate ini ada mekanisme pergantian kepengurusan itu setiap 5 tahun sekali. 5 tahun sekali di pusat. Melalui pawiyatan apa niku? Parapatan Dhuwur. Iya. Jadi saya di Esa Trate ini menjadi pengurus tidak apa istilahnya tidak tahu-tahu jadi ketua umum, betul. Merintis dari bawah. Jadi saya merintis dari bawah dari dulu tahun 72 di samping jadi atlet saya jadi pelatih juga di pengurusan mulai dari pembantu umum dulu. Tapi kalau untuk pemilihan ketua umum niku sama mencalonkan juga atau ditunjuk oleh beberapa perwakilan, Pak? Jadi kalau penunjukan ketua umum itu melalui satu mekanisme, yaitu dalam Parapatan Dhuwur itu ada pemilihan atau penunjukan tim formatur. Lah melalui tim formatur ini, nah tim formatur ini mendapatkan istilahnya usulan ya, dari cabang-cabang yang hadir sebagai peserta. Alhamdulillah saat ini Esa Trate ini punya cabang di Indonesia yang terakhir tercatat 359. Seluruh Indonesia itu di tiap kota kabupaten. Tiap kota kabupaten tercover semua nih Bu Esa Trate. Tapi belum semuanya. Karena kota kabupaten Indonesia itu jumlahnya saat ini kalau tidak salah ada 514, kita baru punya 359. 2/3 sudah ada, Pak. Alhamdulillah. Tapi provinsi semua sudah ada. Provinsi sudah ada semuanya. Hanya ada provinsi yang sudah hampir semua kota kabupaten ada, tapi ada yang belum. Kemudian di luar negeri kami baru punya cabang khusus luar negeri itu baru 29. Eropa, Amerika ada, mulai dari Timor Leste, kemudian di Malaysia, di Singapura,
Taiwan, Korea, Hong Kong, di Jepang, di Arab Saudi, kemudian ada di Belgia ada, kemudian di dulu di Moskow ada juga. 5 benua adalah semua Pak ya? 5 Insya benua. Allah, iya. Itu pelatih-pelatihnya di sana dari orang luar sana, lokal bule-bule di sana atau dari kita itu? Awalnya dari Indonesia, jadi Dari mereka Indonesia. yang ada yang karena kuliah di luar Iya, negeri, iya, bekerja iya. di luar negeri, ada yang menjadi tenaga kerja di luar negeri. Iya, betul. Nah ini yang mereka mengembangkan di sana. Sudah punya bekal di sini, Iya. saya terate, Kemudian melatih di luar. pelatih di sana. Ternyata juga peminat di seluruh dunia pun ada peminatnya dan juga memang Iya, iya. awet lah di sana itu. Alhamdulillah budaya Indonesia bisa Bisa. Iya. disenangi oleh dunia internasional. Dan di samping itu kita insan pencaksilat, Insan perguruan pencaksilat yang ada di tanah ini diberikan tugas dari PBIPSI. Harapannya pencaksilat itu nantinya bisa masuk di kejuaraan internasional. Kalau saat ini baru masuk di SEA Games dan Asian Games, tapi untuk Olimpiade belum. 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 Kalau ketua IPSI sekarang kan masih Pak Prabowo, Pak Prabowo, masih iya. Pak Prabowo. Ya, kebetulan saya kemarin di Munasipsi juga diberi tugas, diberi amanah melalui Munasipsi sebagai Ya. Ketua Dewan Pertimbangan PBIPSI, mendampingi beliau Pak Prabowo ini. Iya. Jadi kami diberi tugas untuk mengembangkan pencaksilat di luar negeri. Harapannya pada saatnya nanti pencaksilat bisa masuk di Olimpiade. Harapan kita Iya. semuanya. Karena untuk masuk Olimpiade ini harus ada 50% plus 1 jumlah negara yang ada pencaksilat. Nah ini belum terpenuhi. Belum terpenuhi. Belum terpenuhi. Semoga lah ke depan pencaksilat Amin. kita semakin mendunia dan bisa diadakan salah satu cabang olahraga di Olimpiade lah. Iya, betul. Harapan kita semuanya. Para pemirsa, sekilas tentang Pak Haji Murjowo selaku Ketua Umum PSHT. Sekarang kita beralih ke Pak Haji Agus selaku Ketua Umum SH Winongo atau Tunas Muda Winongo. Nggih, Pak Agus, pripun nih? Gimana nih sejarahnya ini dengan Winongo nih Pak Agus? Ngapunten, mohon maaf sebelumnya. Bisa cerita sekilas tentang profil Bapak kemudian dengan bergelut dengan Winongo ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kasrem, Nggih, matur suwun. Pak Murjowo, dan pemirsa semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan taufik, hidayah, karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berbincang-bincang Alhamdulillah. dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tak lupa pula sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dan yang akan kita nantikan syafaatnya pada yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini begini Bapak, mengenai kepribadian saya ya. Siap. Nama saya lengkap HR Agus Wiono Santoso Esos, HR nopo niki Pak? Haji Raden. Haji Raden. Sama Oke. dengan Pak Murjowo. Masih keturunan tingkat semua ini nggih. Saya dilahirkan di Madiun, Asli Madiun, Pak. asli Madiun, tanggal 23 Desember tahun 1962. Ya, betapa ini saya masih muda, baru berusia 60 tahun. 60 tahun. Masih muda Pak ya. Masih muda. Insyaallah. Amin. Saya masuk Persaudaraan Sejati Winongo di Kecer pada tahun 1978. 78. Ya, Pak Haji Murjowo 77 nggih. 72. 72. yang memang perbedaan umur agak jauh. Tapi kalau ditanya dibalik aja nih, waduh, itu likur Pak. Nah, kemudian tahun 1979 saya mengikuti tes tingkat Al-Amin Alamin. atau AA atau TWI terap, juga tingkat 2 Tingkat 2. tahun 1979. Nggih. Kemudian saya tamat SMA tahun 1982 Pak. 82 Pak.
Ya, kemudian meneruskan perjalanan ke Jakarta, Pak. Saya diangkat di dulu itu namanya Departemen Koperasi. Zaman itu ya Pak, 82 Ya, di itu. Rasuna Said, Jakarta Rasuna Selatan. Ya, pusatnya merantau sana. Itu tahun 1990. 90. Kemudian pindah ke Madiun tahun 1999. Nggih. Dia hanya 9 tahun di Jakarta, tapi memang saya masuk Jakarta itu sekitar tahun 83, Pak. Lama di Jakarta. Merantau di Jakarta Merantau di 83. Ya. Kemudian kembali lagi ke Madiun tahun 1999. 99. Ya, pindah di Dinas Koperasi Dinas Kabupaten Koperasi Madiun. Kabupaten Madiun. Kemudian tahun 2004 dipindah ke Badan Kesatuan Bangsa Kesbang. di Kesbang Nggih. Poldagri Poldagri. hingga sampai pensiun tahun 2001. 2001. Nah, tapi sebelumnya saya ngambil MPP, Pak. Oh. Ya. Berarti pensiun umur 58. 58. Iya, 2 tahun yang lalu. 2 tahun ini. Betul. Saya punya putri 2 orang, Pak. Istri cuma 1 saja, Pak. Alhamdulillah. Cucu Sudah baru 2. baru 2. Alhamdulillah. Jadi Mbah Kong sedanten lagi. Kemudian saya diperintahkan beliau almarhum Bapak ya. Bapak saya juga. Bapak itu dulu juga di PNS, Pak. Jadi di Pengairan. Pengairan. Ya. Kalau dulu itu kantornya dekat dengan Balai Kota, Pak. Dinas Pengairan. Kemudian Bapak pensiun. Nah, terakhir kali pada saat Bapak itu melaksanakan ibadah haji Nggih. itu tahun 2008. 2008. Ya, saya mendampingi beliau pada saat itu. Kemudian setelah selesai di dalam pelaksanaan ibadah haji, maka beliau wafat di Tanah Suci. Semoga husnul khotimah. Amin, amin, amin. Itu pun meninggalkan beberapa pesan. Ya. Ya, dalam arti pesan kedamaian. Sebelum beliau wafat, beliau pun salah satu yang masih saya ingat sampai sekarang, beliau Bapak itu berpesan, apabila kamu memberikan air kepada saudara-saudaramu ataupun yang lainnya, air itu harus bersih dan ikhlas. Dan janganlah kamu berikan air kepada saudaramu air yang kotor-kotor. Terbaiklah intinya Pak. Betul sekali, Pak. Nah, itu pada pesan terakhir saya sendiri tidak tahu kalau Bapak itu mau tidak ada. Itu mau berangkat ke Tanah Suci. Sudah di sana, Pak. Oh, sudah di sana. Sewaktu beliau itu mungkin sedang sakit ya, karena mungkin faktor usia. Bapak itu waktu naik haji itu usia 84 tahun. Dan sempuh juga. Sudah sembuh. Itu pesan yang terakhir. Nah, begitu setelah pesan itu akhirnya kita kembangkan, Pak. Nggih. Sampai saat ini. Kemudian saya ditunjuk oleh beliau almarhum Bapak jadi ketua umum. Begitu beliau sebelum Bapak juga. Nggih. Kemudian saya diperintahkan untuk ngejar sebelum beliau juga wafat. Nggih. Nah, sebenarnya kakak saya, Pak, itu yang jadi pengasuh. Karena beliau tahun 2015 itu ya dipanggil lebih dahulu menghadap Yang Kuasa. Kemudian saya ditunjuk lagi ketua umum juga sekaligus pengasuh. Kemudian nggak sampai saat ini, Pak. Nggih. Nah, harapan kita ini karena Madiun itu adalah pusat dari perguruan pencaksilat. Ya, kalau menurut data Pak Mujukan ya ada 8 perguruan. 8 perguruan. Pusatnya di Madiun. Nah, pusatnya di Madiun semua. Dari 14 yang ada yang terdaftar dalam IPSI, mungkin paguyuban. Nah, Pak Mujukan itu juga ketua paguyuban juga. Kemudian ini memang harus beban kita semua, Pak. Jadi merupakan suatu tanggung jawab.
Mungkin dimanapun yang namanya ketua umum, Betul. kita harus bertanggung jawab. Itu dari dunia saja, Pak. Akhirat pun kita pertama ini ditanya. Betul. Sebagai wujud pertanggung jawaban. Dan untuk itu kita sebenarnya sudah sepakat waktu di Pak Korwil, Pak. Ya. Pada saat itu memang sekarang ini saat ini banyak yang terutama anak muda itu, Pak ya. Yeah. Anak muda itu sebenarnya kita ini, saya yakin semua perguruan itu mendidik dengan baik dan benar. Itu pastilah itu. Ya, tidak mengajarkan suruh berkelahi. Betul. Nah, disinilah. Nah, jadi PR kita semua, bagaimana kalau ada itu terjadi dalam hal ini konflik antar perguruan. Ya, kita sudah usul pada saat itu juga Pak Murjoko, ya kita hadapi bersama. 14 perguruan Kota Madiun akan menghadapi mereka yang ingin membuat kerusuhan di Kota Madiun Kabupaten. Ya. Itu yang wajib. Di samping itu juga memang kita harus berdasarkan petunjuk dari kepala daerah, Kapolres maupun Pak Dandim maupun Pak Dandan. Nah, kalau itu memang bisa terwujud, kita siap mendukung. Pertama memang harus kita amankan kota, jaga kota Jawa Timur, Negara Kesatuan Republik Indonesia baru itu bisa terjaga. Maka dari itu ya mungkin kita nanti bagaimanalah kita minta petunjuk kepada Bapak TNI Polri juga pemerintah daerah untuk mewujudkan agar pencak silat ini bisa kondusif, bisa menjaga. Ya kalau bisa ya semacam Wamil itu, Pak. Itu. Ya itu nanti insya Allah, Pak, kalau itu bersama-sama bisa terlaksana ya akan kondusif dan pembangunan akan lebih maju lagi. Memang salah satu wujud tanggung jawab moral seorang ketua umum itu kan baik di dunia dan di akhirat ini yang memang menjadi beban kita semuanya. Nah, kalau Pak Murjoko sendiri ya dari saran dan bagaimana bisa semua anak ini kan oknum yang ini yang bentrok sana sini, nggak hanya di Madiun saja. Terakhir kejadian tanggal 15 Januari kemarin itu, kemudian kemarin ini ada kejadian beberapa kali di Nganjuk dan di wilayah Mataraman ini. Gimana sih Pak sistem pembinaan di wilayah ini? Kita kan harus bisa mengerti akar permasalahannya dulu. Karena ternyata saya lihat saya tahu ini hanya masalah beberapa kali masalah sepele saja. Terima kasih. Okay. Jadi di Setrate ini untuk menjadi warga atau anggota itu melalui tahapan. Jadi dididik dulu sebagai siswa yang tadi saya sampaikan dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat terakhir. Setelah itu dites memenuhi persyaratan baru itu diwisuda menjadi anggota tetap. Yang wisudanya dilaksanakan setiap bulan Muharram atau bulan Suro. Itu diselenggarakan di seluruh cabang di Indonesia bahkan di luar negeri. Nah, dalam pembinaan ini tentunya kalau masih siswa itu kalau melanggar pecat, itu langsung kita keluarkan dari pelatihan. Nah, setelah diwisuda menjadi anggota tetap, menjadi warga, ini pun juga demikian. Ada aturan-aturan sesuai dengan ADART, sesuai dengan ketentuan organisasi. Kalau terjadi pelanggaran maka ada tahapan-tahapan. Jadi ada peringatan lisan tertulis, baru skorsing meningkat menjadi pemecatan. Kalau dasar nanti bisa kita. Jadi kita tidak pandang dulu kalau ada memang terbukti salah dan itu ada bukti yang kuat secara hukum, ya sudah kita keluarkan, kita lepas. Dengan kejadian-kejadiannya apakah sudah pernah dilakukan, Pak? Sudah terrealisasi pernah seperti itu? Sudah. Jadi kita sejak dulu. Jadi pembinaan di cabang itu menjadi tanggung jawabnya cabang masing-masing. Jadi cabang itu kita beri otonomi untuk mengatur cabangnya sendiri. Ketua umum ditembusi tapi? Iya, jelas. Pastinya. Jadi nanti untuk kegiatan di cabang atau di pembinaan di cabang, di ranting itu tingkat kecamatan, ini menjadi tanggung jawab daripada cabang. Kemudian kita ada yang kalau sudah menjadi warga itu ada tingkatan lagi untuk menjadi pembina di masing-masing wilayah. Jadi ada
kalau baru disahkan menjadi anggota tetap itu namanya warga tingkat 1. Kemudian nanti kalau sudah mencapai masa tertentu, dedikasinya baik, moralnya baik, nah ini baru bisa mengikuti peningkatan jenjang berikutnya di tingkat 2. Tapi tetap komit Pak ya, terkait ada pelanggaran, keluarkan. Iya. Sudah berapa banyak Pak itu? Wah, calon-calon itu kan istilahnya baik yang sudah jadi warga atau yang belum itu kan pasti dengan kejadian-kejadian yang tidak kemarin lah, sudah berapa tahun sering terjadi itu, sudah berapa kali mengeluarkan itu? Sudah banyak sekali. Ribuan aja tuh. Kalau dari Winongo sendiri ribuan Pak Yusuf? Baik, jadi untuk Winongo sendiri itu pertama itu kita tujuan Pak ya. Sebenarnya maksud tujuan SA itu apa? Yaitu untuk mengolah raga dan mengolah batin untuk mencapai keluhuran budi guna mendapatkan kesempurnaan hidup, kebahagiaan serta kesejahteraan lahir batin di dunia dan di akhirat. Nah, sesuai dengan tujuan tersebut, kalaupun kita berlatih memperdalam ilmu pencak silat ini atas dasar jiwa yang sehat terdapat pada tubuh yang kuat, atau istilah asing mengatakan mens sana in corpore sano. Akan tetapi apakah tubuh kita menjadi kuat pasti jiwa kita ini sehat? Ini belum tentu. Maka harus disertai kita melaksanakan perintah-perintah Tuhan dan meninggalkan segala menjadi larangannya atau amar ma'ruf nahi munkar. Dari hal inilah memang di dalam ajaran SA itu didik secara jasmani rohani. Akan tetapi di dalam persaudaraan sejati Winongo Tunas Muda ini terlebih dahulu kita mendidik kerohanian dengan melalui kejar. Kejar itu dalam arti pemberian kerohanian dari jam 10 hingga menjelang subuh. Kemudian di situ ada kerohanian juga keagamaan, bagaimana kita ini hablum minallah, hablum minannas. Nah, setelah itu paham, baru diakhiri membaca sumpah. Itu baru masuk tingkat dasar. Nah, kemudian setelah terbangun rohani, setelah memenuhi persyaratan, baru dididik secara jasmani. Jenis dasar dan sebagainya. Kemudian kalau ingin ke jenjang selanjutnya, mungkin dalam hal ini tingkat 2 itu bisa terap, kemudian atau tingkat al-amin itu harus bisa dibuktikan. Yang pertama secara jasmani memang harus mumpuni, dibuktikan rohani. Itu pun tidak hanya pada sekitar kita. Jadi yang dites itu tidak ditanya, yang ditanya itu pendampingnya. Di mana di situ tinggalnya dekat yang mengikuti tes. Jadi yang dites itu secara rohani, masalah keagamaan, kemudian budi pekerti, itu terhadap kedua orang tua bagaimana, di tengah masyarakat bagaimana, terhadap saudara bagaimana. Kalau itu semua menyatakan baik, baru diluluskan. Tapi kalau tidak, ngulangi lagi. Harus dibuktikan dengan tingkah laku berdasarkan yang ada di lapangan, ini fakta. Nah, di samping juga harus mengikuti tes secara fisik. Setelah itu mengikuti kejar lagi untuk ke jenjang tingkat 2 atau alam. Nah, setelah tingkat 2 selesai, itu harus pembuktian karena jasmani rohani harus seimbang. Harus lebih meningkatkan diri dalam jasmani juga rohani. Kemudian langsung ke tingkat 3, andai kata ingin ke tingkat 3 atau al-amin 3, nah itu nanti juga dites lagi. Harus menguasai tingkat 2. Secara rohani harus lebih mendalami lagi. Begitu sudah menguasai tes itu lulus, secara rohani ini harus mendekati kesempurnaan. Paling tidak semua ajaran tingkat dasar, tingkat 2 harus sudah terlaksana dan secara konsekuen dengan baik. Kalau itu bisa, baru diizinkan untuk ke tingkat 3. Nah, tingkat 3 itu memang full rohani. Full rohani itu 100%. Jadi disitulah keadaan daripada persaudaraan sejati Winongo. Nah, jadi kita ini
Cuma pertama kita bangun jiwanya, baru badannya. Ya. Karena kita ya melalui kejar itulah kita isi kerohanian. Ya. Setelah selesai baru dapat jasmani. Kemudian nanti ke tingkat jenjang selanjutnya lebih diperdalam lagi seperti itu. Ya, ini kebetulan kan kalau kita kembali bicara tentang adanya banyak bentrokan, ya memang tidak menutup kemungkinan kalau di Madiun saja ini kan namanya Kampung Pesilat lah Pak ya, itu Kabupaten Kota Pendekar. Jadi mungkin 90% warganya sudah pernah menjadi seorang pendekar. Nggak taunya ada beberapa gesekan hanya karena belajar motor, hanya karena ini masalah-masalah kecil. Lihat-lihatan aja bisa jadi gawi, bisa jadi ribut. Itu kalau tadi dari Amir Joko tadi adanya dikeluarkan dari keanggotaan. Kalau SHW-nya kurang lebih ya mungkin seperti itu. Pertama kita bina dulu. Sampai juga peringatan. SP1, SP2. Nah, setelah itu kita musyawarahkan. Jadi kita memecat nggak semudah itu ya. Tidak semudah. Karena dalam Winongo itu nggak dipaksa untuk masuk Winongo, juga tidak memecat karena dalam SK itu tidak ada ADART, tidak ada. Kita bina. Kalau itu menyangkut hukum, kita serahkan pada aparat berwajib. Itu saja. Udah. Ini sudah nyata-nyatanya memang sudah bersalah, tidak bisa dibina lagi. Monggo, hukum yang bermain. Hukum yang berlaku nanti. Ya. Mungkin kemarin kan antar perguruan sudah membuat MOU komitmen ya Pak. Sudah ngomit dengan Forkopimda, dengan semua perguruan, ada 14 perguruan yang saya tahu berkomit. Nah, Pak Haji Murko selaku Ketua Paguyuban bersama saudara-saudara perguruan yang lain, apa sudah pernah berembuk Pak nih? Iki membicarakan solusi yang terbaik ini, yang berapa kali kejadian ini sudah pernah berembuk dan bagaimana hasilnya Pak? Sudah pernah diterapkan, diaplikasikan, ada hasilnya nggak di situ? Terima kasih. Jadi masalah perselisihan bukan antar perguruan kalau saya mengatakan, karena antar orang ya oknum lah itu. Oknum itu. Nah, perselisihan antar oknum anggota pencak silat ini memang sumber masalahnya itu macam-macam Pak. Kalau kita teliti juga, mereka yang masuk berlatih di perguruan ini pun ya mohon maaf kan mempunyai latar belakang keinginan yang macam-macam. Ada yang inginnya mencari ilmu yang betul-betul dia ingin belajar sungguh-sungguh menjadi orang yang berbudi pekerti luhur dan sebagainya. Tapi ada juga yang karena mereka ingin bergabung itu hanya mempunyai tendensi yang lain, cari aman gitu. Ya, mungkin cari aman ada. Mohon maaf, untuk kepentingan politik juga ada. Sampai segitu ya Pak ya. Jadi ada yang ingin mencari kalau saya masuk di sini bolo saya banyak, nanti kalau saya bisa dibantu oleh bolo-bolo saya lah ini. Banyak tensi. Jadi tendensi masuk ini macam-macam sehingga menimbulkan atau hasil yang kita peroleh juga akhirnya ya bermacam-macam latar belakang kehidupannya ini. Nah, oleh karena itulah dalam paguyuban perguruan pencak silat Madiun yang kami juga dengan Pak Agus Bin ini juga sebagai pengurus. Jadi di Madiun ini ada IPSI, ada paguyuban. Kalau IPSI ini memang wadah formal bagi perguruan pencak silat yang dibentuk oleh pemerintah. IPSI ini di bawah KONI, itu yang resmi. Nah, mengapa kok muncul ada paguyuban? Kalau di kepengurusan IPSI ini mungkin ketua-ketua perguruan itu hanya sebagai dewan pembina aja. Tapi kepengurusannya itu ya dari latar belakang masing-masing. Ada juga yang bukan dari orang pesilat tapi menjadi pengurus karena memang ada sesuatu yang dibutuhkan di situ, misalnya dukungan pendanaan dan sebagainya. Nah, yang paguyuban ini ranahnya beda. Jadi kalau IPSI itu ranahnya adalah membina prestasi. Nah, kalau paguyuban ini ranahnya adalah bagaimana kita membantu pemerintah mewujudkan
Kamtipmas yang kondusif. Ini jadi beda. Sehingga di kepengurusan paguyuban ini kami libatkan semua ketua-ketua perguruan yang ada di Madiun ini. Nah, di situ kami mengadakan kegiatan pertemuan rutin, paling tidak 2 bulan sekali kita ketemu, kumpul, kumpul, ada masalah kita bicarakan, kita diskusikan ini di sana. Karena kebetulan tadi bisa disampaikan juga oleh Mas Agus bahwa di Madiun ada 8 perguruan yang pusatnya di Madiun. 8 perguruan pusatnya itu di Madiun, sehingga kalau ada apa-apa yang terjadi di Madiun ini mudah sekali menyebar ke lain. Langsung cepat, apalagi sekarang dengan era teknologi IT cepat Pak niku. Kadang terprovokasi juga. Oleh karena itulah maka kita berusaha dalam paguyuban ini kita membina kebersamaan dan sebagainya. Tapi ya mohon maaf, kalau IPSI itu didukung oleh adanya bantuan dana dari KONI. Tapi kalau paguyuban kita mandiri. Jadi kita tidak ada dana dari pemerintah misalnya, tidak ada. Kita mandiri. Ya mana yang ada rezeki kita mengadakan kumpul di tempat itu. Swadaya. Nah ini yang kita harapkan juga ada peranan dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi kami bertemu ini di dalam paguyuban Pak ya? Di dalam paguyuban. Seperti kemarin alhamdulillah kita laksanakan pertemuan di Bakorwil, semua hadir ini. Sehingga dari situlah kita bisa mencari solusi. Kalau ada permasalahan ini bagaimana kita cari solusinya, kita bisa bertemu ngomong-ngomong sehingga kita bisa menyampaikan ke cabang-cabang kita. Nah, kalau tadi sampaikan Mas Agus tadi ya, kalau ada saran harus dididik secara istilahnya itu supaya ada rasa bela negara, ada wawasan kebangsaan, itu gimana itu Mas Agus? Ya, jadi kita ini kan dari perguruan. Nah, di samping kita ini bagaimana perguruan bisa baik. Betul. Nah, pasti itu. Ya, itu kita hanya bagaimana untuk pembinaan dalam ini baik itu dari pemerintah daerah, kemudian TNI Polri. Kalau didik seperti ya militer, tidak masalah kita ya Pak ya, silakan, itu lebih baik Pak. Kemudian supaya lebih terarah Pak ya, terarah dan lebih semangat. Secara fisik akan lebih baik lagi. Itu yang kita harapkan. Kemudian untuk wawasan kebangsaan Pak itu perlu juga. Karena negara kita negara kesatuan, Republik Indonesia harga mati yang harus kita jaga. Nah, kalau kita lihat sering terjadi bentrok antara oknum ya. Nah, kalau perguruan kita tidak menyebutkan ada oknum di luar dari perguruan. Sebenarnya bukan tanggung jawab perguruan sebenarnya Pak. Atau mungkin itu suatu kelompok-kelompok kecil atau komunitas, itu kita tidak ada dalam ADART, terus terang tidak ada itu. Jadi sebenarnya itu di luar perguruan semua. Ya paling pribadi masing-masing lah itu. Betul sekali. Nah, itu nanti kalau sudah menggabungkan diri di dalam hal itu yang repot tuh perguruan malah. Ya akhirnya merepotkan perguruan. Betul sekali. 1-2 orang anak-anak muda, kita tidak sebutkan perguruan mana, ribut. Akhirnya kan yang kena imbas jelek kan juga perguruan. Pasti perguruan jelek, ketua umumnya juga jelek. Ketua itu tanggung jawab dunia akhirat. Nah ini yang harus dipahami nih oleh para warga, para pendekar-pendekar setanah air, khususnya di wilayah Mataraman. Tanggung jawab ketua umum. Kalau ada gesekan, ada ini antar oknum itu, jadi jangan sampai terjadi dan terjadi. Tanggung jawab dunia akhirat nih sama beliau-beliau di sini. Nah ini yang harus kita mengerti bersama. Egoismenya dibuang, rasa lebih baik daripada yang lain tidak ada lah menurut saya. Di atas langit masih ada langit, Mas, tahu kan, kita juga tahu bersama. Nah ini harus betul-betul dewasa dalam berpikir. Pembelajar Pencaksilat itu bukan untuk melawan saudara satu sama lain, terutama sesama warga
meskipun lain perguruan. Malah kita itu bagaimana? Ayo sak nguri-nguri budaya Indonesia pencak silat, membesarkan gimana cara goal di dunia internasional yang Pak Mujogi bisa jadi Olimpiade. Itu yang harus kita pikirkan, malah seperti itu sih menurut saya. Nah, ini kaitannya dengan prestasi. Ya? Betul. Kalau selama masih ada kejadian seperti itu, prestasi nggak akan tercapai. Nol Pak ya? Nol, tetap itu. Makanya untuk khusus ya bukan hanya semua perguruan ya. Kita harapkan satu, guyub rukun. Kita tidak ada masalah satu dengan yang lain. Kalaupun ada itu adalah oknum. Jadi mereka yang tidak bertanggung jawab, yang sengaja ingin merusak perguruan. Memang seperti itu. Ada juga yang merusak seperti itu. Ya mungkin entah sekarang ini saat ini sudah modern ya, melalui medsos dan lain sebagainya itu yang paling membahayakan. Nah, kita masalah medsos juga kita sampaikan kepada mungkin terutama bagi saudara-saudara saya yang di Winongo Tunas Muda, janganlah percaya, janganlah ditanggapi. Yang sekiranya itu adalah dalam medsos yang tidak bertanggung jawab. Provokasi Pak ya? Provokasi, itu yang harus dihindari. Kalau ada apa silahkan langsung ke pusat. Cross check benar atau tidaknya. Kadang juga ada yang wah ini saudaramu dipukuli, padahal belum tentu seperti itu lah. Itu satu medsos. Nah, itu. Tatwa Masi itu mungkin dengan Pak disalahartikan. Nah, Tatwa Masi itu sebenarnya kan itu ajaran SH. Itu juga ajaran itu memang dari buku agama Hindu. Betul. Tatwa Masi tat yatwam kamu asli adalah nah, kamu adalah saya. Atau tapi i adalah kamu adalah ya, aku adalah kamu adalah. Ini kan falsafah. Mengajarkan rasa sayang tanpa batas, sebab diketahui bahwa aku, kamu, ya, dan seluruh makhluk itu sama saja. Dan kalau kita menolong lain berarti menolong pada diri sendiri. Sebaliknya kalau kita menyakiti orang lain berarti menyakiti diri sendiri. Inilah suatu wujud. Memang ini ajaran Hindu. Ini memang diperoleh dari guru beliau yang King Abisrodipiryo dari Bali. Ya. Nah, kita terkait memang perguruan yang notabene-nya apalagi SH ini satu guru lah itu. Nah, ini apa enggak sedih beliaunya ini kan kalau mendengar seperti anak turunannya, murid-muridnya sampai beranak cucu begini sampai bolak-balik bentrok. Nah, inilah kita yang memang harus banyak-banyak memberikan pengertian selaku orang tua. Memang kita harus cerewet Pak itu memberikan pengertian pada anak-anak yang masih muda-muda ini. Nah, memang terlepas dari ajaran, saya yakin perguruan semua mengajarkan baik, tidak ada terprovokasi, dan menurut saya juga memang dari perguruan juga memang harus sering-sering kontrol Pak ya. Adanya provokasi itu apalagi terkait dengan media. Kebetulan tanggal 7-8 Januari kemarin kita ngadain pelatihan itu dalam arti visual ya. Visual media yang mana kita mendatangkan dari IKJ Jakarta. Dan kemudian di situ ada pelatihan bagaimana cara mengambilkan gambar, menyampaikan pada ini PA, juga tata bahasa yang baik. Gambar yang sampaikan itu jangan sampai terulang gambar yang beberapa waktu berjalan itu dimunculkan kembali. Itu yang sangat menyedihkan itu. Biasanya begitu Pak, orang provokasi itu. Maka bagaimana yang punya konten ini terutama, dan itu pun kalau dalam video gambar yang baik-baik saja. Jangan tidak baik, kalau tidak baik itu memancing masalah. Nah, inilah sehingga pada saat itu 2 hari kita melaksanakan ya, alhamdulillah bisa agak terkendali lah. Jadi kita harapkan ini bisa nanti disampaikan ke yang lainnya, terutama yang punya konten, sehingga nanti walaupun boleh saja membuat seperti itu, boleh saja, akan tetapi yang harusnya dengan aturan yang baik seperti itu. Pak Murjogo dan Pak Agus, terkait dengan sistem pembinaan kan kadang kita bisa mengawasi, kadang kita juga ada keterbatasan. Sistem pembinaan kepada anggota yang paling pokok
diajarkan ini supaya tidak salah pengertian, salah jalur dalam mengartikan saya ke perguruan itu, terutama ya jiwa korsa. Jiwa korsa ini tentara pun ada Pak, jiwa korsa ini. Tapi jiwa korsa di saat yang baik, hal yang baik jiwa korsa. Jangan sampai jiwa korsa itu diterapkan pada jiwa pada kejadian ataupun hal yang salah. Nah, pripun niki Pak? Gimana ini? Ya. Nggih. Kita sering menyampaikan Pak. Nggih. Korsa itu penting. Korsa itu penting. Ya, untuk kesatuan ya itu. Nggih. Tapi dalam ajaran saya sendiri, tolong menolong, bantu membantu, bela membela, tapi dalam hal kebaikan. Janganlah tolong menolong, bantu bantu dalam penyelewengan, ya, di luar ajaran itu. Maka tolong menolong, bantu bantu, bela membela itu di dalam ketakwaan, ya, dan kebaikan. Janganlah di dalam perbuatan dosa dan permusuhan, ya. Itu selalu kita sampaikan. Nah, inilah dari pengertian dalam esai itu seperti itu. Sehingga yang nantinya manakala setelah dikejar kita beri evaluasi. Yeah. Kemudian kalau memang belum paham, silaturahmi pada saudara yang lebih tua. Yeah. Sehingga akan mendapatkan penjelasan, akan memahami. Kalau sudah paham, tidak hanya cukup dipahami. Yang paling utama adalah untuk diamalkan. Yeah. Tidaklah seluruh diamalkan, tidak. Satu persatu. Itu lebih baik daripada sama sekali tidak diamalkan. Pemahaman itu memang sulit, Pak. Memahamkan itu sulit. Lebih sulit lagi kalau pengamalan. Ini saja. Pasti itu Pak. Pasti. Pak Uzam dibuat. Terima kasih. Jadi begini Pak. Menurut saya memang pembinaan ini tidak bisa hanya kita serahkan kepada yang dituakan misalnya, menjadi tanggungannya ketua umum misalnya. Tidak mungkin kita melayani sekian banyak anggota ini. Oleh karena itu mekanisme yang ada kalau di SRAT itu ada pembagian wilayah pengurus, kemudian pembina ini kita atur. Jadi mereka yang sudah tingkatannya lebih tinggi ini kita atur untuk melakukan pembinaan di wilayah-wilayah tertentu, kita bagi. Seperti di Madiun yang di kecamatan ini adalah ini tanggung jawabnya, itu ada. Kerjakan, laporkan. Gitu. Nah, menurut hemat kami begini Pak. Jadi mungkin kalau bisa kita adakan pembinaan itu secara periodik, itu keterlibatan daripada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, TNI Polri, ini memang kita butuhkan Pak. Kita butuhkan, dan ini mungkin satu saat misalnya ada di Korem misalnya. Di Korem itu dulu setiap ulang tahun Korem itu mulai zamannya Pak Luhut. Kita membuat event kejuaraan antar kodim sekorem, HUT Korem, berjalan sampai beberapa kali Pak. Itu alhamdulillah sangat positif sekali. Jadi masing-masing kodim membawa kontingen, jadi sudah tidak membawa nama perguruan tapi kontingen. Kemudian ada kegiatan misalnya Hari Pahlawan, ada kerja bakti membersihkan makam pahlawan, semua dilibatkan. Nah, mungkin juga ada kegiatan misalnya pemerintah daerah punya gawe, kita libatkan misalnya kerja bakti di jalan atau di tempat-tempat tertentu, misalnya di pasar atau di mana. Nah, itu keterlibatan itu saya kira juga perlu, sehingga ini akan menyemangati untuk kebersamaan tadi. Ini kami usulkan. Kemudian untuk pembinaan yang dalam forum yang resmi ini, mungkin dalam bentuk apa itu bela negara atau apa, monggo apakah dilaksanakan mungkin yang tokoh-tokohnya dulu misalnya, nanti dikumpulkan, kemudian ada pembinaan mungkin sehari 2 hari, baik masalah hukum, masalah wawasan kebangsaan, bela negara, kemudian ketertiban dan sebagainya. Ini nanti kita atur, kita kemas, kita bisa bekerja bersama-sama antara kita yang ada di perguruan dengan
pemerintah ini, termasuk dengan TNI Polri. Nanti kita atur ya, tentunya karena yang ibaratnya yang punya dukungan itu dari pemerintah daerah, hanya dukungan untuk pelaksanaan itu ya kita harapkan pemerintah daerah melalui, kalau di kota ya wali kota, kalau kabupaten melalui Pak Bupati ini bisa mengapresiasi apa yang menjadi kita inginkan ini. Bisa wadahi dan ada peran serta pemerintah. Peran serta pemerintah ini. Kalau masalah pembinaan intern, pemberian materi dan sebagainya, saya kira kita semua perguruan lengkap, baik dari sisi rohaninya, baik dari sisi jasmaninya, sudah. Hanya karena itu tadi latar belakang mereka masuk ini kadang-kadang tidak semuanya murni untuk mencari ilmu, tapi ada yang untuk kepentingan sesaat, kepentingan pribadi, dan yang perlu kita berikan wawasan, baik wawasan kebangsaan, hukum dan sebagainya. Ya memang mungkin saran dan yang hasil diskusi, hasil kita kesah seperti ini, mungkin salah satu yang bisa dijadikan solusi mungkin seperti Pak Projok. Tapi mungkin dari kawan-kawan, saudara-saudara perguruan juga harus bisa mengevaluasi internal mengevaluasi internal. Kok berapa kali kejadian terus setiap tahun pasti ada. Ya kadang memang oknum di luar kemampuan perguruan juga. Tapi kan itu oknum, bukan perguruannya. Kalau perguruan sampai seperti itu, wah ngeri sekali. Wah apa itu? Hampir semuanya se-Indonesia ya gitu Pak ceritanya. Nah ini kita sampaikan ke para pendekar-pendekar sebangsa dan setanah air nih. Bagaimana ini Pak pesannya supaya tidak terjadi kejadian-kejadian bentrok bolak-balik antar oknum ya, bukan antar perguruan seperti itu. Akhirnya kebawa perguruan kita, bawa padepokan kita di situ. Nah, ini Pak Murjoko nih pesan-pesannya kepada kawan-kawan pendekar-pendekar seduhan dan tanah air ini. Monggo. Terima kasih. Jadi melalui forum ini saya selaku Ketua Umum mengharapkan, menghimbau pada dulur-dulur keluarga besar Desa Teratai dimanapun saudara berada, apabila ada permasalahan apapun, saya harapkan ada koordinasi dengan pengurus yang ada di wilayah masing-masing, dan kita harus tetap mengutamakan bahwa negara kita ini negara hukum. Betul. Maka kita harus mengutamakan permasalahan-permasalahan yang ada ini melalui hukum. Jangan sampai kita gegabah lalu main hakim sendiri, ini yang saya kira tidak sesuai dengan ajaran yang ada di Desa Teratai. Timbul masalah baru. Masalah. Jadi apapun mari kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Dan tentunya kita juga berharap bahwa aparat penegak hukum pun akan melaksanakan tugasnya secara adil dan bijaksana, ini yang penting. Kemudian dalam rangka menjaga Kamtibmas ya, tentunya bagi keluarga besar Desa Teratai ini adalah hukumnya wajib menjaga Kamtibmas sesuai dengan komitmen kita keluarga besar Desa Teratai. Kita telah sepakat, yaitu sebagaimana yang diamanahkan oleh pendiri, oleh Ki Hajar Rajotomo, kita mengutamakan yaitu watak jiwa patriotisme, cinta tanah air, bangsa dan negara, ini yang utama. Kemudian itu pun juga sudah komitmen kita dalam Parapatan Nur yang baru lalu tahun 2021. Kita telah berkomitmen bahwa keluarga besar Desa Teratai menjaga yaitu 4 konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini merupakan kewajiban. Jadi bagi Desa Teratai itu menjaga 4 konsensus kebangsaan ini merupakan harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar. Kalau ada warga Desa Teratai yang bertentangan dengan konsensus kita, ya mohon maaf, kami akan mengeluarkan dari organisasi ini. Ini yang penting, dan mari kita tunjukkan
bahwa kita terutama mohon maaf SDTRT ini merupakan salah satu perguruan pencak silat yang ikut membidani lahirnya IPSI. Sehingga harapan kami keluarga besar SDTRT mampu menjadi contoh, menjadi teladan di lingkungannya, di masyarakat dalam rangka menciptakan Kamtibmas. Bukan malah sebaliknya. Bukan malah sebaliknya. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalaupun ada perbedaan, ada masalah yang monggo silakan diselesaikan secara persaudaraan, dan kalau memang itu sudah mentok ya silahkan selesaikan secara hukum, karena itu negara kita. Jadi kami tidak ingin mendengar saudara-saudara kami berbuat anarkis, apalagi sampai merusak fasilitas umum dan sebagainya, merusak milik orang lain, apakah itu kendaraan atau rumah. Ini sudah bukan wataknya sebagai pendekar. Gangster itu. Ya, ini kalau boleh saya katakan itu sudah watak-watak atau sifat-sifat daripada premanisme lah. Ini yang kita tidak boleh. SDTRT tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Jadi kalau ada masalah silakan selesaikan. Kalau perlu koordinasi dengan pengurus yang ada, terutama berita-berita yang terkait dengan di media sosial. Kadang-kadang ada foto yang lama diunggah lagi lalu diberi komentar ini baru terjadi, padahal setelah kita cek ternyata itu kejadiannya sudah bertahun-tahun yang lalu diunggah lagi. Nah ini yang kita harus tetap hati-hati, waspada, jangan sampai kita mudah terprovokasi sebagai warga SDTRT. Kemudian juga kami juga mohon bantuan melalui TNI Polri yang mempunyai peralatan yang bisa ibaratnya menjangkau terhadap berita di media sosial, punya cyber ini yang kita mohon bantuan kalau memang ada berita yang tidak baik dan itu bersifat provokatif ya bisa di-drop sehingga tidak mudah tersebar ke tempat lain. Ini harapan kami. Saya kira itu harapan kami pada keluarga besar SDTRT dimanapun berada. Mari kita jaga marwah ajaran, adat, tradisi dan aturan yang benar dan baik ini. Pendahulu kita sudah bersusah payah membesarkan ini, jangan sampai kita yang sekarang kalau menurut kami kita ini belum besar tapi dirusak oleh oknum dari kita sendiri ini yang sangat tidak terhormat. Saya kira itu pesan kami. Matur suwun, Pak. Wis monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini untuk pesan saudara-saudaraku seasuhan dimanapun saudara berada, yaitu dari Persaudaraan Sejati Wino Tunas Muda. Sahabat pesan, saran yang pertama, amalkan ajaran ilmu persaudaraan sejati, yang mana jadilah suri tauladan di tengah-tengah masyarakat, jadilah cahaya yang bisa memberi penerangan di sekitar tempat tinggal saudara. Kemudian sisi lain, kita harapkan saudara-saudara tetap menjaga Kamtibmas di mana saudara berada, di mana saudara tempat tinggal. Itu kewajiban bagi saudara semua. Yang ketiga, apabila ada berita hoax, terutama medsos, janganlah mudah percaya, karena berita ini tidak bisa diambil pertanggungjawaban. Lebih baik saudara langsung koordinasi dari pusat. Yang keempat, tetap menjaga kerukunan, menciptakan kedamaian dimanapun saudara berada, sehingga nanti kalau itu bisa terlaksana, insya Allah di seluruh negeri ini akan kondusif. Dan inilah suatu wujud daripada kita mempertahankan NKRI harga mati. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pungkasan Pak nih.
selaku ketua paguyuban perguruan di sini, bagaimana pesannya Pak Joko? Terima kasih saudaraku, para ketua perguruan pencaksilat dan juga seluruh anggota perguruan pencaksilat yang tergabung dalam paguyuban perguruan pencaksilat Madiun. Mari kita bersama-sama kita jaga Kota Madiun dan Kabupaten Madiun, di mana Kota Madiun dengan trademarknya sebagai kota pendekar dan Kabupaten Madiun sebagai kota kampung pesilat. Mari kita jaga agar trademark ini benar-benar menjadi ikon Madiun kota maupun kabupaten yang baik. Ya, kita tunjukkan bahwa Madiun sebagai pusatnya perguruan pencaksilat yang besar harus bisa membawa nama baik keluar, sehingga dengan kebaikan yang ada ini kita harapkan Madiun kota dan kabupaten menjadi salah satu tempat tujuan wisata religi, terutama yaitu wisata perguruan pencaksilat ini, belajar pencaksilat, sehingga para wisatawan baik itu domestik maupun dari mancanegara datang ke Indonesia pasti akan mencari di mana pusatnya pencaksilat ini, yaitu di Madiun. Sehingga kita perlu menjaga Madiun tetap kondusif, aman, tentram, damai. Kalaupun ada permasalahan, mari kita selesaikan bersama-sama secara arif dan bijak dengan berlandaskan kepada rasa persaudaraan yang ada ini. Ya. Dan paguyuban kita punya satgas yang anggotanya dari semua perguruan pencaksilat. Maka satgas ini yang kita beri nama Satgas Sendot Prawiro Dirjo ini kita tetap kita jaga, dan harapan kami kalaupun mungkin dalam waktu dekat kami akan minta untuk mungkin ada anggota yang kemarin sudah pindah alamat, mungkin juga pindah pekerjaan dan sebagainya, maka mungkin ada peremajaan, kami akan minta data anggota Satgas Sendot Prawiro Dirjo yang baru dari semua perguruan yang ada. Setiap ada event kegiatan di Madiun baik kota maupun kabupaten, baik itu kegiatan perguruan ataupun kegiatan dari pemerintah daerah, Satgas ini harus bisa tampil. Betul. Ikut membantu mengamankan saudara-saudara kita. Itu yang kami harapkan. Sekali lagi kepada ketua perguruan pencaksilat yang tergabung dalam paguyuban perguruan pencaksilat Madiun, ada 14 perguruan, mari kita bersatu bersama-sama dengan meningkatkan dan mempererat rasa persaudaraan kita ini. Kita bangun Madiun sebagai kota pendekar dan Kabupaten Madiun sebagai kampung pesilat. Ya. Terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya. Terima kasih Pak Joko dan Pak Agus selaku Ketua Umum PSHT dan PSHW atas waktunya. Matur nuwun sangat. Iya, sama-sama. Matur nuwun, semoga kisah kita, obrolan kita singkat ini bisa menjadi solusi dan jadi bisa mengertilah saudara-saudara kita para pendekar di seluruh Nusantara dan seluruh tanah air. Semoga menjadi berkah, dan matur suwun atas rawuhipun sekali lagi, dan saya Kasrem 081 Dirut Sajaya beserta kru mengucapkan terima kasih. Semoga menjadi berkah kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendekar.